wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Al-Andawi Andi seputar makalah skripsi tesis. Saat ini kita berada dalam seminar proposal yang tadi sudah direkomendasikan oleh Sekretaris Prodi Makulan Tafsir Dr. Hidayat, selaku sekretaris panitia juga, untuk kembali kepada saya. Baik, hari ini kita akan mengenali proposal Al-Qiyani dalam judul Jahe dalam Al-Quran dan Sains, analisis penafsiran Muhammad Resyad terhadap Quran Surat Al-Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah. Ustaz kasih waktu buat Al-Qiyani untuk mempresentasikan hanya 2 menit saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya angkat Jahe dalam Al-Quran dan Sains, analisis penafsiran Muhammad Resyad terhadap Quran Surat Al-Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah. Yang pertama itu Al-Quran banyak membuat ayat-ayat tentang kauniyah, yaitu ayat-ayat kealaman. Salah satunya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki banyak kandungan gizi, vitamin yang baik untuk tubuh. Baik, Al-Qiyani ini dalam mempresentasikan dan juga buat semuanya dalam mempresentasikan proposal skripsi kita, ada 3 hal yang dilakukan. Pertama adalah sampaikan judul. Yang kedua adalah masalah yang menjadi penyebab hadirnya judul. Yang ketiga adalah dari kumpulan masalah ini menjadi suatu kupasan yang akan dibahas dalam skripsi. Itu dia. Baru nanti tambahan setelah 3 ini, jenis penelitian apa yang kita lakukan, ya, kemudian pendekatan apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi sumber primernya, apa yang menjadi sumber sekundernya, kemudian referensi apa saja kita kembalikan. Dan inilah makanya muatan ini cukup dengan 2 menit tok saja. Kelemahan kita selama ini kita membaca, sehingga akhirnya tidak memberikan keyakinan kepada kita untuk menguasai skripsi yang kita akan kerjakan. Bisa dipahami Qiyani? Bisa? Coba, tadi judul itu berkaitan dengan masalah yang kamu lihat. Apa yang menyebabkan Al-Qiyani tertarik hingga mengangkat judul Jahe ini? Ya, mari ini Jahe dalam Al-Quran dan Sains, analisis penafsiran Muhammad Resyad terhadap Quran Surah Al-Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah. Apa yang memicumu untuk tertarik membahas ini sehingga menghadirkan judul tersebut sebagai rencana skripsi yang kamu lakukan? Itu saya tanya dulu. Saya buat menurut Resyad dalam tafsir Al-Misbah, para penulis surga itu disebutkan 11 minumannya campurannya dengan jahe, dan jahe di sini berbeda dengan jahe di dunia. Oke. Jadi saya akan mengkorelasikan antara sains dan Al-Quran. Itu yang menjadi temuan. Temuan yang lain? Itu temuan. Masalah yang menyebabkan hadir judul itu yang lain apa? Baik. Gini, ya, Al-Qiyani yang menjadi patokan utama pertama adalah kita harus menemukan masalah. Buat Al-Qiyani khususnya dan adik-adik sekalian, masalah itu jangan dipahami sesuatu problem yang sangat menakutkan, tidak.
Masalah itu adalah hal yang menjadi pikiran, baik itu negatif maupun positif. Artinya bisa berupa kasus, bisa berupa informasi, dan itu terpikirkan, dan itu jadi masalah. Orang yang jatuh cinta pun masalah, orang yang dibenci pun masalah, dan itulah masalah. Makanya ketika menghadapi bahagia dan derita itu, masalah itu pulangkan kepada yang punya masalah tersebut, yang mengatur masalah tersebut. Itu disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, baik. Oke. Jadi yang masuk Ustaz tadi begini. Ada beberapa hal yang Ustaz catat di sini. Ya. Bisa jadi bahwa jahe ini adalah rempah-rempah yang dapat menjadi salah satu rempah-rempah yang bisa menjadi obat. Itu satu. Itu menjadi masalah yang akan diangkat hingga menghadirkan judul. Yang kedua adalah jahe ini bisa menjadi salah satu minuman yang menyehatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jahe ini juga salah satu penyedap masakan. Nah, ini maksud Ustaz. Ternyata dibahas jahe ini. Nah, sekarang mau dibahas bagaimana jahe ini dikupas dalam pandangan Al-Quran. Karena tadi itu bagian dari sains, sehingga menghadirkan jahe tadi merupakan rempah-rempah, salah satu rempah-rempah yang dapat menjadikan obat, kemudian penyedap makanan, yang kemudian menyehatkan, minuman yang menyehatkan. Inilah akhirnya muncullah tadi kaji bahwa ternyata dalam Al-Quran ternyata jahe itu adalah minuman surga. Al-Insan ayat 17. Maka Ustaz pun juga ada minuman itu, namanya kopi herbal Al-Jannah, teh tarik Al-Jannah. Kenapa? Ketika Pak Dekan mengatakan 5 tahun yang lalu, kamu tahu nggak kenapa dikatakan Al-Jannah? Karena dalam surah Al-Insan ayat 17 ini yang disebut dengan minuman surga. Disitulah Ustaz makin menggeluti itu. Nah, ini yang masuk Ustaz tadi. Ya, bisa dipahami Alfiani? Itu. Jadi Ustaz tadi bukan nggak ngasih kesempatan lama sama Alfiani, tapi Ustaz ada tangkap. Temuan yang dia jumpa adalah ini minuman surga. Tapi ini nggak bisa kita lemparkan begitu saja di kalangan pembaca. Bisa dipahami semua. Yang perlu dilemparkan adalah 3 hal tadi Ustaz katakan. Apa yang diketahui masyarakat umum tentang jahe yang tidak lepas hubungannya dengan bidang keilmuan lain, terutama bidang keilmuan biologi dan ilmu kesehatan. Bahwa jahe itu ternyata tadi bisa bilang kan, bisa mengandung obat, salah satu dari rempah-rempah yang banyak di Indonesia. Yang kedua adalah bisa menjadi penyedap makanan atau masakan. Yang ketiga menjadi minuman sehat. Nah, ini yang maksud Ustaz tadi menjadi tertarik bagi mereka. Kalau kita bahas surgawi terus, udahlah, ini mau tak tahu masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang menarik dalam penelitian itu adalah ketika orang membaca, orang tertarik, oh iya betul. Ini dia. Dan termasuk salah satu rempah-rempah yang banyak diproduksi, bukan diproduksi artinya, yang diincar oleh kawan-kawan saudara kita di negara lain, yaitu India. Dan betahnya di sini waktu datang ke sini, dalam kerajaannya adalah jahe. Bisa dipahami? Oke, baik, sekarang Ustaz langsung aja. Tadi menarik tadi dari Ustaz Hidayat, Ustaz berharap pun kalian juga mendengarkan itu. Makanya rugi kalau kita nggak mengikuti sempro-sempro seperti ini, karena banyak ilmu yang kita dapat. Baik, tambahan dari Ustaz dengan atas nama Alfiani dengan judul jahe dalam Al-Quran dan Sains. Ya, yang pertama,
dalam latar belakang masalah di bab 1 pendahuluan. Ya, menarik memang ketika kamu memulai Al-Quran memuat ayat-ayat yang bersifat kaumiyah. Kamu jelaskan bla 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 sampai datangnya ayat awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Tapi di situ catatan kakinya kan ayat. Sekarang Ustaz mau melihat dari ketika waktu kamu membaca menuliskan Al-Quran memuat ayat yang bersifat kaumiyah, disebut juga dengan ayat-ayat kealaman. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejumlah jenis tumbuhan rempah-rempah dalam Al-Quran. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan tumbuh-tumbuhan tersebut kaya mengandung gizi, vitamin. Itu dari mana? Kutipan dari mana? Diambil dari mana? Referensi dari mana kamu dapat? Hah? Jurnal. Kenapa nggak dicantumkan? Dicantumkan. Kenapa? Itu bagian dari metode pengisian latar belakang masalah menuju kepada rumusan masalah yang menurut Ustaz Riyandi ada dua. Yang pertama adalah diawali A, dia dengan teori dulu, B baru menampilkan masalah seperti tadi yang saya sampaikan. Sehingga endingnya nanti dia temuan dengan minuman surga dalam Al-Quran. Masuk nanti soal Isra 17. Itu yang bagian pertama. Jadi bagian pertama yang A, dia teori dulu, dijelaskan dulu jahe itu apa. Kemudian Al-Quran menjelaskan jahe itu bagaimana, dan sains bagaimana menjelaskan jahe tadi. Itu teori. Gak usah banyak-banyak, sekedar informasi saja. Itu yang bagian A di metode pertama tentang penulisan latar belakang masalah. Yang B baru masuk muatan masalah. Tadi saya bilang tadi seperti bagi obat, dan resep masakan, kemudian minuman kesehatan, baru masuk nanti dengan penjelasan surgawi. Ditampilkanlah surat Quran surat Al-Insan ayat 17. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. A, muatan masalah dulu tampilkan. Kalau Ustaz pribadi suka masalah dulu. Kenapa? Orang suka membaca itu pasti ada kasus dulu, masalah dulu yang membuat dia tertarik. Ketika yang cowok-cowok ngomong ada cewek cantik, itu langsung tuh, cewek itu cantik sekali, wajahnya yang halus, jalannya yang gemulai. Itu ditembak tuh. Itu baru masalah itu. Yang akan nanti ujungnya temuan. Itulah cewek idaman. Baru di alinea berikutnya, cewek adalah. Itu teori. Tapi itu belum mengganggu dan belum membatalkan skripsi kita, rencana yang kita buat. Ketika kita tampilkan dia seperti yang sesuai dengan judul, maka batallah itu skripsi, berarti tidak lagi menjadi penelitian. Artinya informasi alias jurnal yang dikembalikan. Tapi sudah teliti. Seperti apa? Lihat Al-Tiani halaman 3. Ya. Di halaman 3, bukan di halaman 6. Di situ kamu tampilkan menurut Quraisy Shihab di alinea ketiga. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa pada ayat tersebut para penghuni surga disuguhi dengan minuman yang campur air al-zaid. Batal, sudah nggak ada di deskripsi. Udah diinformasikan di bab 1 di latar belakang masalah. Ya udah nggak ada lagi, sudah selesai. Ini namanya nanti bisa jadi artikel. Nah itu makin serius buat itu di bab 4. Gak apa-apa, Ustaz Dayat juga dulu udah seperti itu ngalami. Makanya Ustaz Dayat banyak sekali ilmu yang didapat, Ustaz juga banyak sekali ilmu yang Ustaz dapat. Maka dalam hal ini itu ada yang gak perlu disampaikan. Maka tadi saya kembalikan bahwa disinilah adik-adik harus bisa memahami, khususnya Alfiani, di dalam penulisan tadi aturlah dia dengan muatan alinea pertama, alinea berapa alinea, itu muatan masalah. Baru berapa alinea kemudian muatan teori. Itu metode pertama Ustaz. Metode yang keduanya adalah kebalikannya. Bisa dengan teori dulu baru masalah. Baru nanti penerangan. Oleh karena itu
proposal ini berupaya untuk mengarahkan kepada sebuah judul jahe dalam Al-Quran dan sains, buka kurung analisis penafsiran Muhammad Quraisy Shihab terhadap Quran surah Al-Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah.